Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki hadis ke-20, al-hadis al-ishrun. Jadi hadis ini diriwayatkan dari An Abi Mas'ud. Nanti di dalam hadis itu ada titik dan koma ke atas. Ini maksudnya badal. Jadi badal itu di dalam kaedah nahwu, badal itu kata ganti. Kata ganti itu bisa saja badal istimal, badal kul mingkul, atau badal ba' mingkul. Bisa sebahagian, bisa keseluruhan, bisa keseluruhan sifat. Ya, kalau tadi bukan sifat. Kalau tadi zahir, keseluruhan zahir atau keseluruhan sifat. Keseluruhan zahir, siapa itu Abi Mas'ud? Nanti kalau kita dalam hadis mendengar Abi Mas'ud adalah Uqbah bin Amru al-Ansari al-Badri. Al-Ansari karena beliau ini orang Ansar, ya, orang Ansar. Al-Badri dinisbahkan kepada, bisa saja beliau ikut perang Badar. Ini dinisbahkan kepada Al-Badriyu radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini menggunakan kalimat qala. Nanti ada hadis an Rasulullah. Itu namanya hadis mu'an. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula. Jadi Rasulullah mengatakan kalimat ini dalam bentuk khabari, memberitahukan kepada manusia. Kalau nabi-nabi yang dulu, rasul-rasul yang dulu, misi mereka itu sama. Yang diucapkan Rasulullah sebentar lagi ini adalah ucapan ini sama seperti yang diucapkan oleh orang-orang dulu. Sebagian ahli hadis mengatakan itu orang dulu siapa? Nabi Adam. Ada yang mengatakan orang dulu siapa? Itu Nabi Nuh. Ada yang mengatakan orang dulu siapa? Nabi Ibrahim. Ada yang mengatakan Ibrahim, Ismail, Ishak. Ya, nih Pak, urung-urung awai. Ini yang dimaksud inna mimma adrakan nas. Adraka itu maknanya alima. Alima itu mengetahui. Maknanya tidak ada seorang pun tidak tahu tentang hadis ini. Kalau dikasih tahu kepada orang-orang dulu, mereka sepakat juga. Ya, ini kalau di dalam Al-Quran kita melihat begini. Saya menyuruh semua nabi itu untuk menyembah Allah. Ya, ini Pak. Tidak ada satu nabi pun yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembah selain Allah, tidak ada. Maknanya visi dan misinya sama semuanya, Pak. Sama mendung. Salah satunya hadis ini. Hadisnya apa? Ya. Idza lam tastahi, kalau kamu tidak malu, fasna ma syi'ta, maka buatlah sesuka hatimu. Sekarang kita lihat satu-satu dulu. Kalau kamu tidak malu apa? Ya. Sekarang kita lihat penjelasan Syekh Saleh Al-Syekh. Apa kata beliau? Memang agak panjang sedikit tapi tidak ada masalah. Idza lam yakun laka hayyan, kalau kamu tidak malu, yamna'uka min muqarafatil haram wal munkar. Kalau kamu tidak malu untuk berbuat yang haram dan berbuat yang mungkar, ya, entah pegak haram, pajo haram, cowok tagap, mentalimi gap. Kalau kamu tidak malu, wat tafrid fil wajibat, kamu lalai dalam hal kewajiban. Kiban lalai dalam ibadah salat.
Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini ada dua pendapat penafsir, Pak. Ada yang mengatakan lalai yang dimaksud di sini adalah kharija salah, di luar salat. Ketika azan berkumandang, ganyan tetap melanjutkan aktivitas. Satu. Yang kedua, dakhilah salah, di dalam salat. Bagaimana dalam salat? Beliau salat berjamaah, beliau salat pada waktunya, tetapi hatinya tidak ada dalam salat. Ini dimaksudkan dengan lalai. Di mana mereka kata kuncinya? Alladzina hum an salatihim. An itu maknanya dua. An kharija, an dakhila. Bisa kharij di luar salat, bisa di dalam salat. Maka ketika kita melihat orang lain waktu azan, rumah najak semayang, dah mengapa? Kan lalai. Kita kalau salat juga tidak khusyuk juga lalai, Pak. Jadi dua-dua tidak dapat pahala. Dua-dua ini celaka. Celaka bagaimana? Dia susah-susah beribadah salat, tapi tidak dapat pahala salat. Ngerugo, Pak. Ini maksudnya dengan wat tafrid fil wajibat. Kalau kamu tidak malu untuk meninggalkan kewajiban kamu, fasna masyita. Ini syarah dari Syekh Al-Syekh ya. Jadi beliau mengatakan buat sesuka hatimu, hana pupu. Maka pada pertemuan yang lalu kita kan sudah mengatakan ada kelompok-kelompok tertentu yang diberikan kebebasan oleh Allah. Kalian bebas berbuat apa saja. Bebas makan haram, bebas berbuat ini, bebas tidak salat, bebas tidak puasa. Tapi kalau kalian masuk kelompok yang kedua, kalian terikat kata Allah. Terikat dengan kewajiban, terikat dengan perintah, terikat dengan larangan. Jangan buat ini, jangan buat ini, jangan buat ini. Dan lakukanlah hal ini kata Allah Subhanahu wa taala. Itu kelompok yang terikat. Tapi kalau tidak terikat, fasna ma syi'ta. Maka Allah mengatakan, "Dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal." Biarkan mereka ya Muhammad ya. Ini siapa dibiarkan ini? Abu Jahal, Abu Lahab, As bin Wa'il. Urung tak tabe. Di dalam hadis dia omongi juga beliau. Dalam Quran dia omongi juga beliau. Dalam tafsir juga dia omongi beliau ini. Dzarhum ya'kulu. Maka nanti bagaimana? Apakah Abu Lahab sudah habis? Tidak, ada Abu Lahab selanjutnya. Apakah Fir'aun sudah habis? Tidak, ada Fir'aun selanjutnya. Sebagaimana dalam tafsir Ibnu Arabi. Itu dalam Al-Quran cuma tamsilan saja. Yang ada setelah mereka itu adalah keturunan-keturunannya, watak-watak dia. Watak lagi Fir'aun, watak lagi Yahudi, watak lagi Nasrani, watak lagi Abu Lahab, watak lagi Nadar bin Harith dan lain sebagainya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka kalau tidak malu, zarhum ya'kulu, biarkan mereka ya Muhammad, mereka makan, wa yatamatta'u, menikmati dunia, wa yulhihimul amal, di kepala dia cuma ada cita-cita saja. Bang bodoh nyo proyek kiban, tender kiban, nya dipikir mah. Hana dipikir ibadah mecut. Hana dipikir menyo meninggal jino bakiban. Apa persiapan untuk menghadapi mati? Ini bagaimana salat subuh saya ini hari ini? Bagaimana salat zuhur saya? Maka di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan, "Man asbaha wa dunya akbaru hammihi." Barang siapa yang baru bangun tidur, di kepala dia dunia saja laulai, Pak. Nyo proyek orangnya bagiban cara pengegop, bagiban cara tekem proyek, bagiban cara belaba orangnya, bagiban bek ruga orangnya, nya dipikir, Pak. Maka diberikan 3 penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit yang pertama alhamula yang qati. Seorang ini terus gundah selalu, Pak. Di rumah gundah, berangkat kerja gundah, pulang ke rumah gundah, mau tidur gundah. Ini alhamula yang qati. Tidak pernah putus-putusnya sampai dia meninggal dunia. Selalu gundah, satu. Yang kedua al-faqru. Faqru itu merasa fakir dan kurang. Harta sudah banyak tapi masih kurang juga. Besok cari lagi. Sehingga waktu datanya tengku kiban tengku nacan. Hanacan ragai nyo. Nyo tak lagi bah hanacan cukup jai gaganya kagak kumpoi kayan. Tetapi tetap mengatakan hanacan. Padahal proyek go jaga, Pak. Inilah penyakit namanya, Pak. Nyo penyakit, Pak. Maka penyakit itu harus dihilangkan. Yang penyakit. Yang ketiga al-amal. Al-amal apa? Dalam mulai cita-cita saja, bahkan email lumpur, Pak. Lam lumpur kan, Pak. Nyo proyek tender ideh kiban, tender ideh, Pak. Kan ibadah fikir.
Maka ketika meninggal dia teringat kepada tendernya. Ya tender lu bagiban. Nyan lu bagiban. Kau kepikir masa depannya kau pikir tender lema. Kau muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini pendapat Syekh Saleh Al-Syekh. Ya nampak. Sekarang kita lihat lagi. Idza lam tastahi, apabila kamu tidak malu. Tidak malu itu ada dua. Yang pertama aid lil fa'il, yang kedua aid lil fi'li. Kembali kepada orang pribadi itu sendiri, Pak, personal sendiri. Memang hana malai kan, hana malai, urus hana malai. Maka Allah katakan kalau kamu pribadi kamu tidak malu sama sekali, buat apa saja kata Allah. Pupuk laju. Nyo pribadi, Pak. Yang kedua aid alal fi'li. Aid alal fi'li kembali kepada pekerjaan itu sendiri. Dia tidak malu mencuri punya orang lain. Dia tidak malu korupsi punya orang lain. Perbuatannya, Pak. Ya, kalau tadi itu pribadinya, yang kedua perbuatannya. Maka di sini dijelaskan, idza lam tasahi yahtamil ma'nayaini. Jadi dia mengandung dua makna. Al-makna al-awal, makna pertama, idza lam takun dza hayyah sana'ta ma tasha. Kalau kamu ada kepribadian kamu tidak malu, buatlah sesuka hatimu. Apa maksudnya? Li'annahu la haya indahu. Dia tidak ada malu pada pribadi dia. Hana malai dari ubud ke hana malai ya, Pak. Ya hana malai. Yang biarkan saja, biarin saja. Yaf'alu hokanya. Yaf'alul ladzi yakhlu bil muru'ah. Wa laisa apa nama? Dia ini hana muru'ah. Muru'ahnya apa nyanyi, Pak? Hana akhlak, hana adab. Nya ni, Pak. Maka hana malai dari ubud ke laganya. Jadi buat saja seperti itu. Sudah. Sekarang makna yang kedua. Al makna atsani, idza kana al fi'lu la yustahya minhu fasna'hu wa la tubal. Kalau dalam perbuatan itu kamu tidak malu, lakukan saja. Hana malai korupsi, pegat laju. Hana malai baju riba, pegat laju. Hana malai pegat haram, pegat laju. Hana malai toto yang syubhat, pegat laju kata Allah. Ya tidak ada masalah, pegat laju. Ya. Sekarang masalahnya begini lagi. Oh ya, ini sebelum kita masuk yang kelanjutan hadisnya. Ada yang bertanya, apakah malu itu jibiliyah atau kasbiyah? Jibiliyah adalah warisan. Ya, nah warisan emang, warisan dari urunci. Nah, dia tanya, hai pekan je hana malai sama kayak urunci ini. Hai pekan ni akhlak berotat lagi urunci ini. Hai akhlak berotat lagi naik lagi cik yang nak pegang hebat. Ini namanya jibiliyah. Maka ada pertanyaan, apakah malu itu jibiliyah, warisan? Dia dari dulu enggak malu, dari dulu keluarga enggak malu. Ya, sama lagi akhlak kan? Imam Al-Ghazali mengatakan akhlak itu ada dua, karakter itu ada dua. Bisa saja karakter itu jibiliyah. Jibiliyah apa? Memang karakter dari dulu dia seperti itu. Keturunan seperti itu. Kalau seorang bakhil, dia memang keturunan orang bakhil, dia orang kerit memang. Ya, ini jibiliyah namanya. Ini istilah tasawuf. Yang kedua kasabiyah. Kasabiyah itu apa? Dia dulu bakhil, tetapi akibat gemurno kanya, hana kerit le. Ya, zaman gaknya gepeto yang harum, tetapi beliau belajar, hana gepeto le harum. Awal bangai kan. Tapi apa? Dia belajar, maka dia tidak hana bangai le kaget mupum kan, Pak. Ini namanya kasabiyah. Jadi artinya akhlak itu bisa dibentuk. Jadi bukan karakter, bukan karakter dari urunci. Maka ada dua pendapat. Akhlak itu bisa saja jibiliyah, bisa saja warisan, bisa saja kasabiyah. Kasabiyah itu dibentuk. Kenapa akhlak bisa dibentuk? Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Karena di dalam tubuh seseorang itu ada dua potensi. Potensi berbuat baik dan potensi berbuat jahat. Makanya karena dia punya potensi baik, maka karakter dia bisa dibentuk. Dulu dia orang bakhil, dulu orang kerit, dulu orang syirik kepada Allah. Tetapi karakter dia bisa dibentuk sedemikian rupa. Dah contoh, Pak. Jadi ada seorang wanita, itu sudah jadi pakar tasawuf ya. Nyantonan beliau itu. Seorang penari beliau, Pak. Kalau dalam tasawuf itu dia penari. Jadi penari malam. Kemudian setelah itu beliau bertaubat ya.
Al-Adawiyah. Ya, siapa nama? Jadi Adawiyah. Adawiyah apa nama? Rabi'ah Al-Adawiyah. Ya, nama. Rabi'ah Al-Adawiyah. Kalau kita mengikuti sejarah Rabi'ah Al-Adawiyah, beliau seorang wanita penyanyi malam, Pak. Jak kedih. Tapi pada akhir hayatnya beliau bertobat kepada Allah dan menjadi seorang sufi. Apakah sufi ini lahir begitu saja? Tidak. Sufi ini bisa dibentuk. Kalau dulu kita perangai buruk, bisa dibentuk menjadi perangai yang baik. Bagaimana cara haji? Maka tamruno lanjut. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini namanya jibiliyah dan satu lagi namanya kasabiyah. Demikian pula masalah malu. Malu itu bisa saja jibiliyah. Ya, jadi arti jibiliyah apa? Dari jamu-jamu memang urungnya keturunan urung Malay-Malay tu. Ya. Malay ke puputnya. Tetapi ada juga itu bisa dibentuk. Makanya pembentukan anak itu dibentuklah anak dengan karakter yang ada dalam surah Luqman. Maka kalau ingin membentuk anak, bentuklah umur 7 tahun, Pak. Ya, lagi katanya nak bak kaya ingin kita bentuk. Ini modelnya bagaimana? Untuk on berkedih, Pak. Ranting berkedih ke pancara dari ubud tanya najuma. Ya. Ini begitu juga. Pendidikan karakter sama anak itu pada umur 7 tahun dimulai, Pak. Ini sesuai dengan arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anakmu itu ketika umur 7 tahun muru auladakum bisalah. Suruhlah anakmu salat ketika umur 7 tahun. Karena bisa membentuk karakter dia. Maka pembentukan karakter di dalam surah Luqman yang menyokat tuha kahek bentuk, jud kan hanjutnya. Tapi nanti ada sebahagian orang saja. Lagi Rabi'ah Al-Adawiyah. Beliau karakternya memang orang penyanyi, Pak. Ya, penyanyi. Kemudian akhirnya apa? Karakternya bisa berubah akibat doa beliau sendiri dan minta untuk diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Maka di dalam surah Luqman ayat 17, pembentukan karakter apa saja? Apakah karakter malu, karakter baik korupsi, karakter yang dari ubud dah bentuk, Pak. Maka pembentukan karakter itu ada 3. Kalau kita nanti mendengar karakter, kurikulum pengajian karakter. Yang karakter ban mentang dia otam teme, Pak, teori itu. Tapi dalam Al-Quran sudah ada dari dulu teori itu. Maka sebagian ulama mengatakan akhlak itu kasabiah, bisa dibentuk. Kalau ada anak yang lahir dari orang kafir, maka bisa kita bentuk dari umur 7 tahun untuk menjadi seorang ulama. Dengan banyak dah bentuk, bukan hanya dah bentuk. Ya. Ini masalahnya kita yang tidak mau bentuk. Ada seorang ulama anak pencuri. Ya. Kenapa tidak dia bentuk karakter anaknya? Atau dia membentuk karakter anaknya, tidak dia lakukan hal yang kedua. Maka dalam Al-Quran lengkap Allah katakan, kalau ingin kasabiah dalam bidang akhlak, maka lakukanlah 3 hal. Yang pertama, suruh anakmu salat. You temayang. Salat itu membentuk karakter dan kepribadian anak. Maka dari ubud, ketika seorang anak kita suruh salat, maka tidak heran kalau anak ini akan menghormati orang tuanya. Kenapa demikian? Dari kecil sudah dibentuk karakter dia, Pak. Karena banyak nilai filosofi dalam ibadah salat. Baik itu kepatuhan, ketekunan, ya, Pak. Kedisiplinan, mandum dalam temayang, Pak. Menjaga waktu. Maka urung yang temayang, urung disiplin, ya, Pak. Urung temayang, urung disiplin. Kalau beliau jarang-jarang salat, maka yang lain juga tidak disiplin. 1. Yang kedua, kalau istilah Al-Quran, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Ini efeknya, Pak, mencegah perbuatan amar ma'ruf nahi mungkar. Tetapi yang dimaksud di sini adalah interaksi sosial. Makanya kalau ingin membentuk karakter anak, cok anak puduk bak urung karakter yang gek-gek akai. Baik puduk urung bak berakai, Pak. Anak katanya labil, istilahnya kadang-kadang bino, kadang-kadang bi. Cok anaknya letakkan pada orang-orang yang baik-baik. Letakkan pada orang-orang yang kan urung-urung berakai, urung-urung saleh. Maka anak ini akan dibentuk dari karakter orang saleh ini. Ya, anak perlahiran dek. Bahkan anak katanya hana tak purno akhlak, hana tak purno tapi cuma akhlak je gedan. Kenapa? Karena dia hidup di mayoritas orang-orang yang berakhlak. Kemudian yang ketiga, fasbir ala ma asabak. Bersabarlah. Nah, tidak anu nanti mengeluh kan. Omanyo kiban lun sembayang hek ne sabar mentang ne sabar ne.
Omanyo ilmu lumita hana demem-demem ne sabar ne ni Pak. Oma ki banjara lun muhujud lagi ulama je ne sabar ne. Dayu sabar anu Pak. Kesabaran itu bisa membentuk karakter anak Pak. Hana bagah bengeh ne Pak. Nyo bacu-bacu kai tenak katanya Pak. Bacu-bacu kai iji katanya. Bacu-bacu kai pegah lam. Dayu semayang ne ijau lalian ne. Drok tebu nan semayang. Uyu gak semayang. Ni Pak. Tak pegah apa anu ne put ne bah. Baik batu bah, ijau li nyana. Dan awai tebu batu cik mah. Uyu gap. Iku je keun lagian bah. Berani dia keluarkan kata-kata seperti itu. Kenapa? Kenapa bisa seperti itu? Karena kita tidak mendidik karakter dia dari kecil bah. Tetapi nyane bah. Ini kalau sudah takdir Allah bah. Kita membentuk karakter anak kita. Kita purno semayang, kita purno je, tapi beruakai cik. Ini gara-gara apa? Mungkin lengah kita bah. Makanya di Nabi Nuh alaihissalam ketika beliau mendidik anak beliau 4 orang anak beliau Pak. Sam bin Nuh, Ham bin Nuh, Yafid bin Nuh, Kan'an bin Nuh. Nabi Nuh memberikan pendidikan yang sama kepada mereka, mengajarkan semua yang sama. Cuma Nabi Nuh alaihissalam heran melihat anak yang keempat. Kenapa dia tidak patuh kepada Allah dan patuh kepada Nabi Nuh alaihissalam? Buktinya Nabi Nuh mengatakan irkam ma'ana. Anak itu menjawab sa'awi ila jabalin ya'simuni minal maut. Saya akan naik ke atas gunung. Bahkan istrinya sendiri mengatakan kepada Nabi Nuh, inang home lah, inang kan tadi didik dia kan. Inang mengatakan suami saya itu majnun, pungo je. Kenapa pungo? Karena membuat kapal di atas gunung. Makanya istrinya tidak mengakui nyangkan lintolo nian, panena nyan. Dia mengolok-olok suaminya. Beliau sudah tahu istrinya seperti itu tabiatnya. Maka beliau tidak berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan istri saya. Karena kayak gitu Pak. Karakter inang itu Pak. Tapi dia tidak tahu karakter anaknya. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, ketika Nabi Nuh alaihissalam minta kepada Allah, ya Allah, innahu bni, dia itu anakku ya Allah, anak lo ni ya Allah, nak tolong ya Allah. Nya anak lo, anak kandung lo, purno dari ubur ya Allah. Masa dia bisa tenggelam sama orang-orang kafir? Ketika itu Allah mengatakan wala tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Kamu jangan dialog lagi sama saya ketika hari ini. Kamu tahu enggak apa yang terjadi sama anakmu? Karakter anakmu memang benar, kamu didik dia secara baik, tetapi kamu tidak tahu interaksi sosial dia dengan orang lain bagaimana. Imengan ngeruh anak betul je. Dia berinteraksi dengan orang-orang syirik kepada Allah. Maka katanya binanci. Katanya menyona anak tapi tak pantau lagi Pak. Kita tidak tahu anak berinteraksi dengan siapa. Anak di kuliah le ho iya Pak. Anak tak depu pun naik semayang atau naik semayang. Nyo bangga katanya anak ho anak. Oh anak di Amerika dan mengapa. Aci telefon 3 le. Nak kali semayang nak ada telefon Pak. Nyan. Cerita yang le Pak. Nya munyo jauh anak semayang. Pegah je nyo bek wole kena Pak. Anak lu aku yang nak le Pak. Bukan anak semayang nak. Maka harus dipantau Pak, Pak. Yang kita takutkan anak itu dia di dalam komunitas orang-orang yang baik, orang-orang yang salat, akhlak mulia, tetapi ketika dia keluar hidup komunitas orang-orang korupsi Pak, uru-uru hanaget. Maka karakter ini akan membentuk anak kita menjadi anak yang tidak baik. Maka inilah namanya haya. Malu itu bisa saja dia keturunan, bisa saja dia kasabiah. Urung temecu bisa saja jibiliyah, bisa saja kasabiah. Bagaimana kasabiah? Ini seperti ini tadi Pak. Anak ulama Pak. Ya, anak ulama. Katanya orang tak fikir anak ulama hana tentang Pak. Orang pegaknya ulama bisa saja anak pencuri. Kenapa anak pencuri? Anak ini berinteraksi dengan para pencuri-pencuri Pak. Maka anak ini terbentuklah karakter pencuri sama dia. Nah, tidak orang mekangkut. Tetapi anaknya ulama Pak. Anak ulama Pak. Ya, hana kedepu-depu ya. Hantang baca Quran hanat bertepu Pak. Tetapi anak menjadi ulama. Kenapa? Anaknya dibentuk karakternya oleh interaksi sosial dia dengan masyarakat. Maka ini namanya boleh dua Pak. Akhlak itu boleh jibiliyah, boleh kasabiah. Maka jika katanya baik endek tak kala urun ci alah bah lagi yang gede urun ci ka urung lagi yang ci bah lagi yang mentang lun yang banyak. Makanya nanti kadang-kadang apa yang dilakukan oleh orang tua diwariskan kepada anaknya. Orang cik mekangkut, anak mekangkut cik, cucu mekangkut cik, mekangkut lagi Pak. Ini namanya jibiliyah. Tapi ada kalanya juga orang cik mekangkut, anak hana ke mekangkut le, anak ka kuliah sekolah ni, je ke guru Pak.
Kenapa? Karena pola pikir dia sudah dibentuk oleh karakter dia masa itu. Ya, sudah dibentuk. Maka oleh karena itu, katanya baik dia tak kalian tidak ala haid tadi diile ni, murung cik kerus hak lagi yan, Pak. Itu salah, Pak. Maka bisa kasabiah. Anak ini bisa kita didik kembali, Pak. Tetapi baik sampai umur ke 20 tahun ni katutah ni, Pak. Tetapi kalau masih kecil itu mudah kita didik kembali dan kita rubah kembali ininya, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi. Wal haya'u nau'ani. Ya, sebelum kita baca ini, kenapa hadis ini cerita tentang malu, Pak? Bercerita tentang malu, as-sana 'alal haya'. Allah memuji seorang kalau malu, Pak. Ya, malu. Malu bagi mana? Nanti tak kalau ni no. Malu itu dibagi dua nanti. Ketika dia ingin buat maksiat dia malu, ya. Allah memuji orang-orang seperti ini, ya. Sawa'un 'ala wajhil awal au athani. Baik itu malu terhadap diri sendiri untuk berbuat maksiat atau malu berbuat perbuatan itu sendiri. Dia malu korupsi, dia malu makan riba, dia malu ini, dia malu itu, malu melakukan perbuatan. Yang pertama malu terhadap diri sendiri, mamalelun ba Allahnya lagi yan. Satu. Yang kedua malu saya untuk berbuat perbuatan itu. Ya, nyo temecu berarti temecu. Nyo korupsi berarti korupsi. Nyo pulang pegang maksiat berarti pegang maksiat malem. Sekarang wal haya'u nau'ani. Malu itu ada dua, ya. Yang pertama al-awwal fima yata'allaqu bihaqqillahi azza wa jalla. Malu yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Male hana ta temayang. Male male hana ta bayi zakat. Male hana ta mentedekah. Male hana ta jalankan kewajiban. Male ta pebut maksiat, ya, Pak. Ini semuanya berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada seorang masih temecu hana malai je, Pak, Allah, Pak. Kalau masih ada orang yang korupsi berarti hana malai je, Pak. Tidak malu dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hana malai, Pak. Kalau masih ada orang yang tidak salat pada hari ini berarti dia tidak malu sedikit pun sama Allah Subhanahu wa taala. Hana malai maksud, Pak. Ya, Pak. Ini yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu. Ya, kalau di sini disebutkan amal haya'u fima yata'allaqa bihaqqillah azza wa jalla. Yang berhubungan dengan Allah itu antastahya minallah, dia malu kepada Allah. Malu dalam hal apa? Ayyaraka haitsu nahaka. Ketika melarang sesuatu dilarang oleh Allah, getanyo tak pebut. Ya, nampak. Maka malai getanyo. Ya, ini malu terhadap hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran misalnya menyebutkan la taqrabu zina, jangan dekati zina. Mendekati saja sudah dilarang. Makanya seorang ketika dia mendekati hal-hal zina, baik itu zina mata, zina tangan, zina kaki dan lain sebagainya. Zina kaki artinya apa? Dia menuju tempat maksiat dengan kakinya, Pak. Maka dia malu. Wate tatanya pakan malai, lun malai wa Allah. Ya, Pak. Jadi kan lun malai ba CCTV, nyu malai JV berarti kan malai wa Allah, Pak. Lun malai berarti pula hana moh tagai ndu nya yang kau nyohana moh tagai berarti hana betul, Pak. Datanya apakah hana korupsi dengku? Saya malu korupsi sama pegawai saya. Berarti bukan malu kepada Allah. Kalau nanti pegawainya tidak ada lagi sudah pindah, maka dia sudah mulai korupsi, Pak. Nyan berarti pu urung hana malai macuk Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah malu ni Allah. Nyan. Makanya kalau orang-orang yang enggak malu seperti ini, ente ke pemalai oleh Allah, Pak. Maka di padang mahsyar dia kan telanjang enggak ada apa-apa. Memang betul semua orang enggak ada apa-apa, Pak. Tetapi orang-orang yang beriman dipakaikan jubah, dipakaikan pakaian. Apalagi sebelum masuk ke dalam, kata Ibnu Abbas, sebelum masuk ke dalam telaga Al-Kautsar yang dijaga oleh sab'ina yaquduha sab'ina alaf malaikah. 70.000 malaikat, mereka dipakaikan baju ditutup auratnya. Maka orang yang di dunia hana malai ke pemalai Allah yang ke pemalai oleh Allah. Termasuk dicaci maki oleh orang lain. Gara-gara drone lo bino, gara-gara drone. Getanyo kadro hana gelah, ipujih lam ligau memang. Kagetanyo hana tebu-tebu lam, ini kan lagi disudutkan lagi oleh orang lain. Saya tidak salat gara-gara si fulan. Ditunjuk lalu lain, ya Allah si fulan ke yang pegang lo bino kai tunjuk lomba. Maka ke pemalai di orang kiamat. Salah satu yang ke pemalai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang ulama yang dia mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ketika itu dia dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah, yang di hidungnya diikat tali oleh Allah. Ngikat tali. Ini ada cerita ini dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ketika diikat tali, dalam tafsir Sawi ada juga. Ketika diikat tali, maka tali itu
diikat pada satu tempat, dia berputar. Masuk neraka kan nak kloter Pak, lagi tayi haji kan. Kloter si kurung harus preh le Pak. Sabar dulu. Masuk surga begitu juga ada kloter. Masuk neraka nak kloter sih Pak. Rupanya tengku ini kloter pun ya Pak. Kloter pun ya. Ketika tengku ini masuk kloter pun, seorang ulama ini masuk kloter pun, kekalian di urungnya mantu. Hai tengku katanya kita mau neraka lah kau. Yang buruknya lagi di hidungnya diikat tali Pak. Ya Pak. Mu putar-putar bahasa. Akhirnya mereka minta izin kepada Allah untuk berdialog dengan tengku ini Pak. Tengku kan yang menyuruh kami berbuat baik dan melarang kami untuk berbuat jahat. Ya. Tengku kan yang melarang kami untuk tidak berbuat jahat. Kenapa tengku yang masuk ke neraka? Apa dijawab oleh beliau? Betul Pak. Ini ada dalam hadis juga ini Pak. Betul, saya menyuruh kalian berbuat kebaikan, tapi saya tidak berbuat. Saya menyuruh kalian baik main game, baik main chip, ganya ke main chip, main chip ya. Baik lalai baknya, baik lalai je lon lalai kata tengku ini Pak. Ya. Makanya beliau diazab, dipermalukan di depan orang lain Pak. Dipermalukan di depan orang lain. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sudah, kita lanjutkan lagi yang pertama masih yang berhubungan dengan hak Allah. Wa ayyafqidaka haitsu amaraka. Ketika Allah menyuruh, katanya gadoh hana ada pebut. Gayu semayang Pak. Salat itu kitabam mafruḍah, kitabam mawquta. Waktunya sudah ditentukan oleh Allah. Hanjut temayang leho golom pro wate. Hanjut temayang asa golom pro wate, masing-masing na wate Pak. Tetapi ironisnya, ketika sampai waktunya kita juga tidak salat ya namanya. Lalai dia yang kerja ngelain Pak. Padahal apa salahnya kita lakukan ibadah salat cuma berapa menit, 5 menit Pak. Nyampi kau untuk bertenang hati Pak. Maka Rasulullah mengatakan kepada Bilal, arihna ya Bilal. Arihna apa? Rasulullah dan sahabat menganggap salat itu sebagai apa? Sebagai ketenangan jiwa ini Pak. Refreshingnya ini Pak. Ketika kita beraktivitas di pagi hari Pak, waktu azan duhur, Allah menyuruh jinon istirahat utak istirahatnya Pak. Maka dia baik memangkat. Makanya orang salat itu hanya stres urun mayang Pak. Kenapa tidak stres? 5 waktu dia berwudu, 5 waktu dia salat, 5 waktu menenangkan diri Pak. 5 waktu menenangkan otaknya, 5 waktu menenangkan hatinya. Ketika dia sudah sibuk dengan aktivitas Allahu Akbar, lehu gecok wudu ke semayang, mah tenang demah hati Pak. Yang bunuh oleh mengkerang oleh Pak. Oleh mu putar-putar dah Pak. Masalah gaji pegawai, masalahnya hana ada bayu je, hana ada bayu mu putar oleh Pak. Tapi ketika salat, dia selesai salat dibuka lagi jalan oleh Allah. Waktu yang ada kerja lom Pak, gazan lom Pak. Ketika azan jak lom temayang, kita paksakan diri mujahadah untuk salat cuma 5 menit saja Pak. Dibuka jalan lagi oleh Allah. Ketika pulang kantor kasusah lom ni Pak. Gazan maghrib lom, tak semayang lom maghrib ya, katenang lom jiwa Pak. Baca Quran, kita mau isya lom, katenang lom jiwa ni Pak. Maka ketenangan jiwa selalu Pak. Ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya Allah mengatakan, orang yang tidak malu itu wa ayyafqidaka haitsu amaraka. Ketika menyuruh kamu sesuatu, kamu lengah, kamu tidak berbuat. Ya, menyambung maleng danya. Umanyo katruk wate leho, lon bermalai, lon semayang leho le. Ya ne Pak. Malai ba sah ba Allah malai baik malai ba urang ke pemalai ba urang yang pi mungkin temayang tanji Pak. Ku malai ba urangnya. Lon malai ba tipulah na temayang lom. Kaki lon temayang le ya Pak. Hai pakan na semayang baik maleng urang tangga samping. Maleng urang tangga samping pu maleng urang samping. Maleng Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, wa amal al haya'u. Jadi haya malu yang kedua, minal makhluk, dari makhluk. Nyan. Jadi malena dua boh, malu dari Allah. Yang kedua malu dari makhluk. Kiban malai dari makhluk. Fa anta kuffa an kulli ma yukhaliful muru'ah wal akhlak. Yang bertentangan dengan akhlak yang mulia. Getanyo tak temecu, pompon betul getanyo malai dengan Allah Bang. Kenapa? Karena Allah melarang untuk mencuri Bang. Baik temecu atagop, baik cok atagop. Satu. Yang kedua, itu juga mengandung getanyo bermalai ke manusia. Bahkan hanya akhlak nanti Bang. Tidak punya muru'ah. Tidak punya akhlak, tidak punya kepribadian, tidak punya muru'ah. Karena apa? Itu pribadi yang jelek. Maka bermalai getanyo ketika tak temecu, dua malai Bang. Yang pun malai ke Allah. Karena Allah menyuruh kita untuk tidak mencuri. Yang kedua malu kepada manusia. Kenapa? Karena mencuri itu adalah akhlak yang jelek, muru'ah.
Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Sekarang ya ini sudah kita baca juga ini sebenarnya, Pak. Oh ya, kita lanjut lagi. Nyohan habis hadis, Pak. Ini masih ada penjelasannya. Kita lanjut lagi hadisnya. Maka kalau kamu tidak malu, fasna ma syi'ta. Buatlah sesuka hatimu. Maka kalau orang yang tidak paham, buat sesuka hatimu. Oh, gayu dah berarti kajuk kebebasan. Kita jangan salah. Dalam Al-Qur'an, di dalam hadis itu pemaparan Al-Quran, pemaparan hadis dengan dua model, Pak. Model insya'i, model khabari. Insya'i bagaimana? Larangan-larangan. Ya, contoh seperti ini, Pak. Larangan, jangan begini, jangan begini, jangan begini. La taqrabu shalah wa antum sukara. Jangan dekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, walaupun ayat ini sudah mansukh. Jangan buat ini, jangan berzina, la taqrabu zina. Itu larangan-larangan. Atau suruhan-suruhan. Aqimis salah, ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, anjuran-anjuran. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, suruhan-suruhan, kewajiban puasa. Ini namanya insya'iyah. Ya, jadi suruhan-suruhan, larangan-larangan itu namanya insya'i. Insya'i ini berlaku dalam Al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an ada insya'i, hadis juga ada insya'i, satu. Yang kedua, khabari namanya. Khabari itu biasanya ditandai dengan dimulai dengan alif lam. Khabari itu biasanya dimulai dengan kata ganti huwa. Wallahu la ilaha illahu. Kita baca dalam Al-Qur'an. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Menggunakan lam tamlik. Ada kalanya menggunakan inna. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ini namanya jumlah khabari namanya. Makanya ada jumlah insya'i, ada jumlah khabari. Setiap larangan suruhan insya'i, selain suruhan itu berita-berita, itu khabari namanya. Berita sorga, berita neraka, berita urung jamun, pakiban alam barzah, pakiban kehidupan, ini khabari namanya. Ini yang kita baca sekarang ini uslubnya, gaya bahasanya, modelnya insya'i, tetapi maknanya khabari. Ya, maknanya khabari, Pak. Dia memang betul melarang, Pak. Rasulullah mengatakan fasna ma syi'ta, buat sesuka hatimu. Tetapi maknanya khabari. Khabarinya apa? Rasul ingin memberitahukan baik pubut yang lagi-laginya. Ya, nembak. Baik pubut laginya. Jangan buat yang membuat Allah Allah itu murka. Jangan membuat masyarakat itu murka sama kamu. Jangan membuat masyarakat menjauhi kamu. Maka berakhlak baiklah kamu. Itu contoh ya gaya bahasa ini, Pak. Dalam bahasa Indonesia kita ada juga. Ya. Seorang anak, jadi waktu itu truk jame, Pak, truk jame rumah katanya, kan? Truk jame. Waktu sampai tamu, rupanya saka KB. Kita ngomong kepada anak, anak sedang main game, Pak, sedang main game online atau leleng HP atau sedang nonton televisi, Pak. Nak, tolong pergi ke kedai sebentar. Ini kita ingin melihat gaya bahasa insya'i tapi maknanya khabari, Pak. Ya, nih, Pak. Ada juga nanti maknanya makna terbalik, ya, makna terbalik. Menyuruh begini tapi maknanya begini. Ketika itu seorang anak disuruh oleh orang tua, belo saka beli beli gula anak, ya. Tiada. Main juga game. Tiada. Kemudian yang kedua kalinya, mahana berangkat cik lagi. Kaji tinggal game-nya, tinggal game lihat ya. Belo saka le get 5 menit tu. Main juga. Sudah 5 menit lagi, orang tuanya balik main game. Apa kata orang tuanya? Main game terus sana. Main aja game gede. Ya, Pak. Kalimat main game itu adalah kalimat larangan tetapi maknanya perintah. Perintahnya apa? Jino jak gede. Makanya anak itu ketika orang tuanya mengatakan main game juga deh, dia taruh gamenya, dia ambil duit dan dia langsung berangkat. Padahal orang tuanya menyuruh dia tadi apa? Main game juga deh. Dia perintahkan untuk main game, Pak. Anak yang antenanya panjang, dia mengatakan kabengeh runci ilunya kabengehnya. Kakek hana cara lain putingganya jaju. Tapi kalau ada orang antenanya pendek, main game dia juga deh. Waduh, kabebas lo main game. Hidup pun runci bengeh, Pak. Nyo antena benar. Demikian pula ketika Allah mengatakan begini. Perbuatlah apa yang terserah kamu, kata Allah. Terserah kamu. Fa inna masirakum ilan nar. Berbuat sesuka hati kamu. Mau syirik, mau ini buat saja. Rupanya ini maknanya ancaman, Pak. Walaupun ininya suruhan, tetapi maknanya ancaman. Artinya jangan buat begini, jangan syirik kepadaku. Cuma karena manusia na antena panu, ketika beliau sudah buat apa saja, kabebah dia pegang apa je.
Anu yang antena pana main game terus pak. Kakak tak main game lagi. Hai depu ruci kabengeh pak kabengeh dari bunawai pak. Maka kalau antenanya panjang, maka dia akan tutup gamenya dan dia akan pergi. Contoh lain lagi pak. Ini gaya bahasa seperti ini juga. Ketika Allah mengatakan, La uqsimu biyaumil qiyamah. Saya tidak bersumpah dengan hari kiamat. Ya kaguralam pak. Bagaimana kita memahami ayat ini pak? Allah sendiri mengatakan saya bersumpah tidak ada hari kiamat. La uqsimu biyaumil qiyamah. Saya tidak pernah bersumpah. Artinya saya bersumpah tidak ada hari kiamat itu. Yang boleh maksudnya. Memang ada beberapa pemahaman. Makna la di sini apa? Tidak ada la, itulah tambahan. Tetapi penafsir mengatakan apa? Makna la uqsimu karena manusia sudah berapa kali disumpahi oleh Allah. Nauro kiamat, persiapkan diri uro kiamat. Hai patih manusia. Ketika manusia tidak percaya, Allah mengatakan hana uro kiamat. Nyoka bengeh Allah hema, hana uro kiamat. Seorang yang antenanya panjang, oh maka bengeh Allah rupaji kabengeh Allah. Makanya seorang itu dia terus berbuat baik. Ketika seorang antenanya pendek, Allah mengatakan tidak ada hari kiamat. Oh kabetul hana uro kiamat. Poga ujumat tu gede hana bupu karena apa? Ba Al-Qur'an kepega hana uro kiamat ya namanya. Dia tidak tahu itu gaya bahasa lain, Pak. Ya, ini sama seperti ini. Ini fasna masyita itu maknanya apa? Walaupun itu perintah tapi maknanya apa? Memberikan berita, khabari, jangan kamu itu apa namanya? Jangan kamu berbuat yang dilarang oleh Allah. Jangan kamu melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan norma-norma masyarakat. Hana akhlak. Ya, nih, Pak. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita ini kita tutup nih, Pak. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang menyuruh kita untuk malu, Pak, untuk malai. Termasuk malu berbuat maksiat karena takut kepada Allah atau malu berinteraksi yang macam-macam dengan masyarakat, Pak, yang berhubungan dengan masyarakat. Oh, kah hadis? Ya, ini ada hadisnya. Oh, ya nyempak hadis. Kama jaa fi sahih. Ini ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim hadis ini, Pak. Ana rajulan minal ansar, ada seorang laki-laki dari Ansar. Kana ya'idhu akhahu fil haya. Dia memberikan nasihat kepada temannya yang selalu malu selalu. Artinya apa? Hai kepu malai-malai puput laju. Baik malai-malai, mbak kenduri nak perle malai-malai paju pa habis laju. Ya, Pak. Nyocut cok piring-piring cok aju apa? Jadi hendak perle malai, Pak. Baik malai-malai ya, Pak. Dia menasihati orang supaya jangan malu, supaya apa namanya, supaya berbuat ya. Jadi baik malai-malai, baik im mentang, pupuk laju ya, Pak. Ini sudah terbalik, Pak. Kalau Rasulullah tadi menyuruh malulah kalian. Kalau ini apa? Baik malai, Pak. Ini ansar ini. Yaqulu lahu limadza tastahi? Kamu kenapa malu? Malu berbuat ini, malu berbuat ini, malu ini, malu itu. Kenapa kamu malu? Ya, Pak. Faqala lahun Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi menegur dia. Apa kata Nabi kepada orang yang mengatakan tadi, "Hai baik malai-malai don." Karena begini, malu itu ada dua, Pak. Ya, malu itu ada dua. Ada malu memang yang disyariatkan, ada malu memang yang tidak disyariatkan. Kiban malai, Pak. Malu malun malai lulun nasihati awaknya peka ni pegak mazhirnya kan malai aja itu mazmum namanya, Pak. Malu yang dibenci oleh Allah. Ya, ini mazmum namanya. Jadi bukan malu seperti ini, tetapi kita malu berbuat maksiat. Ini malu berbuat apa yang disuruh oleh Allah. Ajarilah mereka agama malelun, hansib ilmi lalu malelun. Nyan mazmum namanya, itu yang tercela. Maka Rasulullah mengatakan, da'hu, biarkan dia malu seperti itu, biarin saja, anak pupuyan, Pak. Maka malu itu terpuji, Pak. Fa innal haya, kata Rasulullah, malu itu la ya'ti illa bi khairin. Tidak ada hasil daripada malu itu kecuali kebaikan-kebaikan. Maka Rasulullah menganjurkan kita untuk bermalai, Pak, bermalai. Malu bicara yang tidak-tidak, malu bicara yang haram, malu melihat yang haram, malu membuat apa sesuatu hal yang dibenci oleh Allah, malu untuk melakukan meninggalkan apa yang disuruh oleh Allah. Satu, ini berhubungan dengan Allah. Malu untuk tidak berakhlak dengan masyarakat, hana akhlak, Pak. Malu dijauhi oleh masyarakat, malai kengkeli masyarakat, ya, Pak. Malu berbuat sesuatu hal yang aib dan dicela oleh masyarakat, ya, Pak. Jadi makanya malu itu, sehingga ada dalam sebuah hadis Rasulullah, al haya'u
Malu itu adalah bahagian daripada iman. Maka menyorong hana malih hana iman ya Pak. Hana malih kan puput dia cuma kapu je Pak. Kecuali ya dia beda pegang na urang pegak maksiat kan. Nyan kan malih Pak nyan Pak. Nyan bebek malih dah nyau. Tak pegah laju Pak nyan. Bebek pegang oh malih lun ajak awaknya nyan kon nyan mazmum naji Pak. Maka ketika melihat kemungkaran langsung ini kan. Kenapa? Karena kita malu kepada Allah kalau melihat kemungkaran tidak kita cegah. Nyan. Saya rasa cukup sekian. Ya, kapal 6:30. Mungkin kita ada aktivitas yang lain. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita lanjut hadis ke-21. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.